kita beli Pertamax, ternyata oplosan Pertalite. Kemudian ibu-ibu yang mungkin sedang beli emas antam, ternyata oleh beberapa oknum disalahgunakan, di stempelin emas antam. Kemudian yang terakhir, belum lama juga pemerintah sudah punya program minyak kita, ya. Kemasan 1 liter ternyata kemasannya dipalsukan, nggak sampai 1 liter. Nah, ini mungkin beberapa kejadian yang bisa jadi renungan, bisa jadi introspeksi bagi kita semua, bahwa kita dalam melaksanakan kehidupan ini adalah selalu berpedoman pada kejujuran. Demikian juga para pedagang yang selama ini cerita-ceritanya yang kita hadapi beberapa hari belakang ini tidak menyenangkan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mutaffifin, misalkan pada ayat 1-3, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Yang artinya kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang suram, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Kalimat al-mutaffifin ini ditafsirkan dengan ayat selanjutnya, yaitu mereka apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi secara sempurna, tak boleh ada kekurangan, kalau bisa lebih gitu. Namun pada saat mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka malah mengurangi. Nah, bisa jadi dengan alat takaran atau dengan timbangan yang mereka curangi. Mereka juga bisa berbuat curang dengan enggan menggunakan takaran atau timbangan atau yang semisal itu. Nah, cara-cara ini sama saja dengan merampas harta manusia tanpa lewat jalan yang benar. Masuk misalkan yang kejadian yang terakhir kemarin kita tonton di televisi atau mungkin kita alami sendiri. Nah, jika ancaman bagi yang bercurang dalam hal timbangan atau takaran saja seperti itu, bagaimanakah dengan orang yang merampas dan mencuri? Tentu lebih besar dari al-mutaffifin ini. Demikian penjelasan dari Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran Al-Hasim juga berkata bahwa yang dimaksud dengan al-mutaffifin adalah berbuat curang ketika menakar dan menimbang. Tentunya bisa jadi dia meminta untuk ditambah lebih ketika meminta orang yang menimbang. Bisa jadi pula dia meminta untuk dikurangi jika dia menimbangkan untuk orang lain. Itulah mengapa akibatnya begitu pedih, yaitu dengan kerugian dan kebinasaan. Itu yang disebut dengan wa'il. Jadi Ibnu Katsir berkata, Allah membinasakan dan menghancurkan kaum Shu'aib dikarenakan mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Wa'il sendiri menurut tafsir Al-Jalalain mempunyai makna kalimat yang menunjukkan siksa atau lembah di jahanam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, penduduk di kota tersebut sering bermain curang dalam takaran. Kemudian turunlah ayat, celakalah al-mutaffifin. Setelah itu barulah mereka membuat bagus takaran mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1808. Ayat lain yang membicarakan perintah untuk bagus dalam timbang takaran atau timbangan, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 35. Wa awful kaila idza qiltum wa zinu bil qistasi
bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian di surat Al-An'am ayat 152 Allah SWT juga berfirman, wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak menimbulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kemampuannya. Dan satu lagi barusan dibacakan oleh Bapak Imam Pak Syafii di Quran surat Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsiru wal mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Semoga Allah SWT memberikan hidayah bagi kita semua, berdagang dengan jujur, sehingga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita sambut 10 hari terakhir